Selamat datang di mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Di video ini kita akan belajar bagaimana pendekatan regulasi dilakukan dalam penanganan limbah B3. Setelah menyelesaikan video ini, peserta diharapkan dapat mengetahui tujuan dari peraturan, hal-hal apa saja yang diatur, dan kepada siapa peraturan tersebut dikenakan. Mengapa peraturan perlu ada? Perlukan karena beberapa alasan berikut. Alasan lingkungan. Peraturan diperlukan untuk mengurangi polusi, mencegah kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja, serta untuk melindungi cadangan air, baik air bawah tanah, air permukaan, dan waduk. Yang kedua adalah regulasi terhadap pasar. Regulasi terhadap pasar perlu dilakukan untuk menciptakan sebuah lembaga yang dapat mengatur pihak-pihak yang berbisnis dalam proses pengolahan limbah, sehingga tercipta pasar yang legal, adil, dan seimbang. Yang ketiga, peraturan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan melalui penetapan pajak terhadap limbah yang dihasilkan atau melalui biaya lisensi. Pendapatan ini selanjutnya digunakan untuk mendanai aspek lain dari sistem pengolahan limbah seperti penegakan hukum atau pengurangan polusi. Keempat, kebijakan sosial atau politik dapat mendorong kesadaran di masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah B3. Dan kelima, yang terakhir, yaitu kewajiban berdasarkan perjanjian tertentu, misalnya peraturan tentang pengangkutan limbah yang terdapat dalam Konvensi Basel. Pendekatan regulasi memiliki elemen-elemen penting yang saling berkaitan yang perlu untuk disinkronisasi sehingga tujuan dapat terwujud. Command and Control merupakan salah satu pendekatan terhadap sistem pengaturan pengelolaan limbah B3 dan yang banyak digunakan oleh berbagai negara. Namun demikian, pendekatan jenis ini belum cukup ampuh sehingga dibutuhkan penambahan pendekatan ekonomi seperti pengurangan pajak atau subsidi. Misalnya seperti kebijakan Flanders di Belgia yang menghilangkan pajak untuk proses daur ulang, memaksimasi pajak untuk tempat pembuangan akhir, dan pengenaan pajak sekitar 30 sampai dengan 50% untuk perawatan. Berbeda dengan di Kroasia, penghasil limbah membayar pajak limbah bertahap sesuai dengan metode daur ulang, pengolahan, dan pembuangan yang digunakan. Keberhasilan pencapaian tujuan dapat juga dicapai dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah untuk secara sukarela mau terlibat aktif. Penyebaran informasi tentang tata cara pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar juga dapat digunakan untuk mendorong praktek pengelolaan limbah B3 yang tepat. Pengelolaan limbah berbahaya akan berhasil jika mencakup keempat elemen tersebut. Apa yang diatur? Hal-hal yang diatur bergantung pada jenis peraturan yang dibuat, namun pada umumnya hal-hal yang diatur adalah jenis limbah, kegiatan operasi seperti proses terbentuknya limbah, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, daur ulang, pembuangan, dan pembersihan. Prosedur yang mencakup klasifikasi, standar, survei, metodologi yang digunakan dalam pengambilan sampel dan analisis bahan kimia. Siapa yang diatur? Siapa yang diatur? Pihak yang diatur oleh sebuah peraturan atau perundang-undangan bervariasi bergantung pada tujuan dari peraturan tersebut. Pada umumnya, sebuah peraturan dapat mengatur beberapa pihak yang terlibat. Misalnya, undang-undang dapat digunakan untuk mendirikan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberi otorisasi, mengawasi fasilitas pengolahan limbah B3, memantau kinerja, dan memastikan bahwa peraturan dilaksanakan dengan semestinya. Beberapa peraturan lainnya dibuat untuk mengubah perilaku. Peraturan seperti ini dapat mempengaruhi perusahaan pengangkutan limbah untuk meningkatkan standar penanganan limbahnya. Saat ini di Indonesia, peraturan tentang pengelolaan limbah B3 secara tersendiri sudah tidak ada lagi. Sebelumnya, pengolahan limbah B3 diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Sejak tahun 2021, Peraturan Pengolahan Limbah B3 disatukan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang berjudul Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah yang baru ini merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diresmikan pemerintah pada tahun 2020 yang lalu.